Salam dan bahagia bagi guru penggerak. Perkenalkan, saya Emilio Guru PJOK dari Ismais Metode Pembinaan Bahasa Jawa. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini saya akan memanfaatkan proses diseminasi budaya positif pada rekan sejawat di Ismais Metode Pembinaan Bahasa Jawa. Selamat malam teman-teman. Malam. Apa kabar? Baik. Oke. Terima kasih untuk kesediaan waktu dari teman-teman. Saya sendiri Ibnu Loke. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya mau berbagi praktik baik tentang budaya positif untuk proses diseminasi budaya positif, dan saya mau berbagi pengalaman praktik baik ini kepada teman-teman rekan sejawat saya. Teman-teman bisa menyimaknya dengan baik? Siap. Oke, terima kasih. Next. Ini berbicara tentang budaya positif ini, kita melihat bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau keyakinan universal ini biasanya nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang sudah ditanamkan atau menjadi karakter kebiasaan kita di lingkungan sekolah. Untuk konsep budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dari yang lama dengan yang baru. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan universal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, mungkin materi ini sekaligus sebagai bahan refleksi untuk kita teman-teman guru ya. Bagaimana dalam proses pembelajaran di sekolah, apalagi di dalam kelas, yang dulunya kita seperti apa, mungkin dengan materi ini kita sedikit bisa berefleksi, bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dan untuk budaya positif ini, saya pikir prakarsa perubahan kita mulai dari diri kita, sehingga bisa membawa dampak pengaruh terhadap teman-teman, kepada siswa maupun kepada terhadap komunitas kita. Yang pertama, tentang paradigma baru. Paradigma baru pembelajaran kita merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern. Yang kalau psikolog lama itu stimulus respon, kalau yang baru itu teori kontrol, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang berikut ini miskonsepsi teori, tentang miskonsepsi teori kontrol. Kalau kita dulu berpikir bahwa guru itu dia yang setel murid atau kontrol murid sepenuhnya. Dulu juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini mungkin kita bisa berefleksi. Kita kadang-kadang membuat siswa itu merasa bersalah. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, padahal sebenarnya tidak. Yang berikut, nah ini contoh pembagian perubahan teori stimulus respon ke teori kontrol dari Dr. William Glasser, ini seorang psikiater. Yang ini bisa teman-teman bisa lihat bahwa di bagian sebelah itu tentang stimulus respon, yang di sebelah itu teori kontrol. Ini contoh realita kebutuhan kita sama. Ternyata realitas kebutuhan kalau menurut teori kontrol itu berbeda. Yang berikut, semua orang melihat hal itu yang sama. Ternyata teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan seterusnya sampai di yang terakhir. Kalau yang stimulus respon itu pola pikirnya itu menang kalah. Kalau yang teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Oke, yang berikut.
Nah ini yang poin yang berikut tentang disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, ini ada lagi disiplin positif. Kalau disiplin itu dari bahasa Latin itu dia belajar. Dia belajar, tetapi di sini disiplin ini mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri kita yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai yang kita yakini macam jujur, tanggung jawab, itu yang kita yakini. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu berarti motivasi dari dalam diri yang muncul dari karena memang dia niatnya mau berubah, bukan karena ada paksaan, dorongan. Kadang-kadang kita di sekolah tuh ada motivasi, mesti kita pompa dulu baru bisa termotivasi. Ya Pak Tarsi? Ya. Yang berikut, ini omong tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Contohnya itu nilai profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah kita itu ada 5 nilai karakter yang itu menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan kerjasama. Yang berikut, kita juga harus belajar, sebagai guru kita harus belajar tentang teori kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu menjadi kebutuhan. Serta memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah ini nanti sebentar ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William Glasser tadi. Yang pertama itu kalau kita dalam kelas kita lihat perilaku anak-anak, kita tahu dia punya kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival life. Nah ini, kalau untuk bertahan hidup, misalnya kita lihat di sekolah anak-anak cari jajan, untuk makan, untuk minum. Itu dia punya kebutuhan untuk hidup. Yang kedua, penguasaan atau kebutuhan atas kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ini merupakan, mungkin teman-teman bisa lihat perilaku anak-anak kita. Ini ada teori yang mengatakan bahwa gerak-gerik atau tindakan siswa ini mau mencerminkan mereka punya penguasaan. Kadang-kadang di dalam kelas itu mereka buat seolah mereka itu kuasa dalam kelas. Yang berikut, yang ketiga, kesenangan atau fun. Nah, kalau kesenangan ini kita lihat mereka ini kadang-kadang kita mau paksa mereka tidak, mereka maunya senang. Itu mereka punya kebutuhan. Mereka mau tertawa, mereka mau nyanyi, mereka mau main, mau lompat. Itu hanya mereka punya kebutuhan dasar itu untuk kesenangan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini ada juga yang kebutuhan siswa kadang-kadang mereka manja. Ini lebih ke kebutuhan kasih sayang untuk rasa diterima. Yang terakhir, kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan mereka. Ini memang kita tidak bisa paksa. Karena kan kalau kita mau memberikan anak-anak tidak bebas. Mereka mau pilih sesuatu menurut mereka punya pilihan. Mereka mau bebas. Nah ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikut, ini teori motivasi perilaku manusia. Ini mungkin kita juga sambil berefleksi, apalagi kita dalam suatu komunitas. Ini motivasi perilaku yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ini, saya guru olahraga, kalau saya tidak buat, misalnya tidak
membuat sesuatu, saya tidak merasa nyaman dengan, atau saya tidak hadir dalam satu pertemuan guru olahraga, itu saya rasa beban. Kenapa? Saya merasa saya tidak nyaman, atau kena hukuman, merasa tidak nyaman dengan situasi. Itu motivasi perilaku manusia. Yang kedua, ini kalau motivasi yang seperti ini, motivasi gagal. Ciri motivasi gagal. Yang kedua juga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kan kadang perilaku manusia ini tunggu. Supaya saya buat ini, supaya saya mendapat penghargaan. Supaya saya penama diomong terus oleh pimpinan. Supaya saya penama ini, anak-anak omong bilang yang baik-baik. Nah itu contoh perilaku. Ini juga motivasi gagal. Yang berikut, nah ini yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang ciri yang berhasil ya, melakukan sesuatu itu karena mereka yakin dan percaya, mereka ingin dihargai, mereka ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Oke, yang berikut. Ini perbedaan kalau di sekolah, ya di sekolah kita ada hukuman, ada konsekuensi. Memang selama ini kita lihat ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu, misalnya kita lihat anak buat salah, atau kita langsung refleks. Kau push up, contoh. Oh, kau squat jump, itu hukuman. Atau anak datang terlambat, bilang kau lari keliling lapangan, itu hukuman. Tetapi yang lebih halusnya lagi itu dengan istilah konsekuensi. Ya, ini ada dia punya ciri-ciri. Kalau hukuman tadi tidak terencana, murid tidak dilibatkan, atau tidak tahu yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Saya yakin teman-teman di kelas juga seperti itu. Ya. Yang berikut, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini kita libatkan siswa. Siswa juga tahu dia punya aturan. Dan guru selalu memonitor siswa. Dan siswa itu kita buat tidak nyaman. Misalnya ini, kalau kau buat sesuatu, kalau misalnya kau datang terlambat, konsekuensinya apa? Ya, kalau kau isap rokok, konsekuensinya apa? Begitu. Itu siswa langsung tahu. Oh, kalau saya isap rokok, saya sudah tahu konsekuensinya ini. Yang berikut, restitusi. Kalau restitusi ini, bagaimana kita menciptakan situasi supaya siswa itu menyadari kesalahannya sendiri dan mencari jalan untuk memperbaiki kesalahan. Ya, situasi itu. Yang berikut, nah ini posisi kontrol guru. Ya teman-teman, ini kita bisa sambil berefleksi bahwa posisi kontrol kita guru di sekolah itu ada macam-macam. Ada yang penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Ya. Kalau penghukum ini nih, itu kalau kita lihat anak terlambat, kalau kau push up atau kau pulang, itu kita penghukum. Dan ciri ini, saya refleksi sendiri, saya pikir ini yang penghukum ini yang paling hebat, anak-anak takut. Ternyata ini identitasnya gagal. Dan ini dia paling dasar penghukum ini. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini contoh misalnya ini. Ini bareng. Hai, kenapa kau tidak buat? Kalau kau tidak buat ini, saya pasti sebentar saya kepala sekolah marah. Kau tidak kasihan saya kan? Nah, itu buat dia merasa bersalah. Gitu. Yang berikut, teman. Teman ini kadang-kadang kita guru berada pada siswa, kita sebagai teman. Ayolah, kamu tidak kasihan saya kan? Dan sebentar saya bantu. Tenang, saya bantu. Itu kita sebagai teman. Pemantau. Kalau pemantau ini dia lihat dari aturan-aturan. Anak-anak terlambat dia bilang, coba kau lihat di buku tertib itu. Kalau terlambat poinnya berapa? Kalau kau bolos itu kalau lihat di tertib itu bobotnya berapa? Itu pemantau. Yang posisi terakhir manajer. Kalau manajer ini, ya ini posisi paling ideal. Ya, posisi paling ideal. Bagaimana dia sikapnya lebih sabar, dia ajak
murid atau anak-anak untuk refleksi sendiri. Ya. Sekaligus dia memotivasi siswa. Ini posisi sebagai manajer. Mungkin sepintas ya saya tunjukkan video contoh. Ayat ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Ini adalah contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ini contoh dia terlambat. Kasusnya satu kasus. Nah, ini dilihat dari posisi kontrol guru. Tersebut. Ini baik sini. Ya. Siapa guru? Ini ngamuk-ngamuk. Marah-marah. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, itu. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Baru saya Berani-beraninya sama jawab. masuk. Itu penghukum tadi. Berani-berani jawab pula. Ah, ini. Kamu Ganas. keliling Ganas. lapangan basket 5 kali Lima kali. sekalian. Biar kapok. Wah. Cepat, Tidak mendidik. pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada Yang ini tinggi, pas buat menghardik, semangat ini video. menunjuk-nunjuk, Baik, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih sekedar dari aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, ini ada perbedaan sebenarnya. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, negara, agama, yang menekan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi diri sendiri. Murid-murid demikian juga. Mereka perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Nilai tersebut itu yang menjadi keyakinan kelas. Yang berikut. Nah, ini ciri-ciri dari keyakinan kelas. Ini sifatnya lebih ke abstrak daripada aturan. Kalau aturan itu lebih ke konkret, tulisan. Lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kalau kita di sekolah, ya, di taktik itu jangan mencuri, jangan terlambat. Kita bisa rubah dari yang jangan-jangan itu ke yang positif. Misalnya, datanglah lebih pagi, datanglah tepat waktu, hargailah waktu. Kita rubah ke kalimat-kalimat yang positif. Dan hendaknya warga kelas ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas ini. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah sendiri, tidak melibatkan siswa, tapi keyakinan kelas ini kita libatkan siswa. Yang berikut. Yang berikut ini segitiga restitusi. Dalam hal, ya teman-teman, kalau dalam hal mendampingi siswa, kita perlu tahu bagaimana cara mendampingi siswa dengan baik. Ini saya ambil contoh menggunakan teori segitiga restitusi. Restitusi sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa proses menciptakan
kondisi bagi siswa untuk menyadari kesalahannya dan menemukan jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Dan di sini kita mau mengajarkan siswa untuk tanggung jawab dan mandiri. Yang berikut. Nah, ini di sini ada proses segitiga. Ini segitiga restitusi. Ini yang pertama itu contoh kasus ya. Dia punya langkah yang pertama segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kalau contoh kasus ini, misalnya ini kita menyampaikan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua, kamu bukan salah satu orang yang melakukan kesalahan ini. Sudah banyak orang yang pernah buat salah. Itu menstabilkan identitas. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Ini kita mau validasinya. Contoh, kasus, adakah cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang berikut, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir, keyakinan, menanyakan keyakinan. Ini sama kaitannya dengan keyakinan kelas. Kita tanya, keyakinan kelas apa yang sesuai dengan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dan juga kita harus menjadi, kita bisa tanya, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa? Ini contoh segitiga restitusi dan teori kontrol. Ini langkahnya ini menstabilkan identitas tadi. Yang pertama itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tahapan yang kedua, validasi tindakan salah. Itu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Baik teman-teman, demikianlah proses berbagi praktik baik tentang budaya positif dalam proses diseminasi ini. Saya harapkan teman-teman bisa menangkapnya, bisa menjadi referensi teman-teman sebagai pegangan, dan juga kita sebagai guru bisa berefleksi sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya berorientasi kepada masa depan anak. Dan saya harapkan teman-teman semua setelah mendapatkan materi ini bisa dan juga mampu mengembangkan yang namanya dan juga menciptakan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Tuhan memberkati. Amin. Baik adik, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, mantap, dahsyat. Terima kasih ya. Baik adik, ini kelas 10. Hari ini kita coba membuat keyakinan kelas, dan aku mengharapkan keyakinan kelas itu menggerakkan kita semua, menjadi kesadaran untuk kita semua. Bahwa apa yang kita rumuskan pada hari ini itu menjadi kekuatan kita bersama, sehingga memotivasi kamu secara intrinsik, memotivasi kamu secara pribadi untuk melakukan sesuatu, menjadikan sekolah kita arahnya lebih ke budaya positif. Baik adik-adik, untuk pagi hari ini ya, Pak Guru akan membagikan stick note ini. Silakan kalian menuliskan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai yang ada di sekolah ini, silakan kalian menuliskan. Bisa? Recis? Bisa, Recis? bisa. Recis? Tetap bersatu, tetap semangat dan optimis.
Yang sudah, silakan tempel di papan ini. Silakan. Baik adik-adik, terima kasih ya, kamu sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan yang menurut pendapat kalian ya, masing-masing. Sekali lagi, Pak Guru sampaikan terima kasih banyak ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat, ya, kita lihat nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian tulis ini. Nah, Pak Guru mau lihat dulu, Pak Guru baca. Kalau yang sama, nanti Pak Guru ambil ya, kita jadikan satu. Siapa? Siapa? Ini menjaga ketertiban dalam kelas selama KBM berlangsung. Jangan memfitnah, jangan membuang sampah sembarang, jauhi rokok, stop bullying, jangan membuang sampah. Ini Pak Guru cabut saya yang ini. Jangan membuang sampah, Pak Guru ambil. Nah ini, Pak Guru ambil yang ini. Bertutur kata yang baik dan sopan serta saling memberikan sapaan dan senyum. Hargailah sesamamu. Jangan mencuri. Jangan mencuri ini ada dua nih. Pak Guru ambil. Jangan membuang sampah sembarangan, Pak Guru ambil. Hari ini hasil yang Pak Guru sudah sortir ya. Dan kita lihat sebelum kita tulis di sini, Pak Guru bacakan lagi, ya, sehingga kita bisa tulisnya di keyakinan kelas ya. Sebelum itu, Pak Guru perlu sampaikan untuk buat keyakinan kelas tidak usah rumit-rumit, ya, tidak usah rumit. Kalimat yang digunakan tidak usah rumit dan harus mengandung yang namanya kalimat positif, ya. Siapa? Jangan fitnah. Ini jauhi rokok. Jauhi rokok. Dan kita yakini apa di situ? Jangan merokok. Rokok. Janganlah kesehatan. Yang kedua, I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Menjaga ketertiban dalam kelas selama kami berlangsung. Ini kalimat keyakinan kelasnya bagaimana? Ini menjaga ketertiban dalam kelas. Cintakanlah ya, kamu yakin ya, atau menciptakan sangat kelas yang nyaman ya, nyaman dan menyenangkan, ya. Nyaman dan menyenangkan.
Ini jangan membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. But now I think that we should stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian tuliskan, kita bisa merumuskan ada 5 keyakinan kelas. Ya, ada 5 keyakinan kelas. Pak Guru bacakan. Yang pertama, jagalah kesehatan. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Saling menghargai dan mencintai. Bekerjalah dengan jujur. Kita ulang ya. Yang pertama apa? Yang kedua? Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga? Buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat? Saling menghargai dan mencintai. Yang kelima? Bekerjalah dengan jujur. Ini keyakinan kelas kita. Dan Pak Guru harapkan keyakinan kelas ini mampu memotivasi kita semua, bukan hanya kalian tetapi Pak Guru juga. Bahwa kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita yakini, dan itu bentuknya positif. Ya. Dan semoga keyakinan kelas kita ini menjadi keyakinan sekolah. Kita harapkan seperti itu. Bisa tidak? Bisa. Yang ini membudaya. Sekali lagi, terima kasih banyak tadi untuk hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas dan Pak Guru harapkan kita semua menjalaninya dengan sukacita. Terima kasih banyak. Ready? Bisa. Ready? Bisa. Ready? Tetap beradu, tetap semangat dan optimis. Terima kasih banyak. Selamat pagi ya. You're making me feel like maybe I am somebody. Demikianlah video diseminasi ini. Salam dan bahagia.